Nah, setelah rampung menyelesaikan proses penghitungan surat suara berdasarkan formulir C1, KPU DKI melanjutkan penghitungan suara dengan cara manual dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Ya, sementara itu dari KPU DKI Jakarta akan menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS pada Sabtu 22 April besok. Dan selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Wilson Purba dari kantor KPU DKI Jakarta. Ya, Wilson, kapan target penghitungan suara secara manual ini akan selesai? Ya Marvin, target penghitungan suara secara manual ini akan selesai dinyatakan tadi oleh KPU pada tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2017 untuk di tingkat provinsi. Sementara ditargetkan untuk di tingkat kecamatan ini akan selesai pada tanggal 26 April 2017 dan dilanjutkan untuk penghitungan suara secara manual di tingkat kabupaten kota pada 28 April 2017. Dan proses penghitungan suara saat ini juga KPU DKI Jakarta 5 komisionernya masing-masing setiap harinya mengunjungi beberapa kecamatan yang ada di DKI Jakarta juga untuk memantau proses penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan. Nah, untuk di tingkat kecamatan ini sendiri memang KPU DKI Jakarta terus memantau dan membutuhkan waktu 7 hari dan juga akan dibagi menjadi 3 termin seperti itu. Termin pertama nantinya dilihat dari lokasi kelurahan. Jadi untuk kelurahan yang berdekatan akan dimasukkan dalam satu termin dan kemudian hasilnya nanti akan diserahkan ke tingkat kabupaten dan juga kota. Nah, yang unggul di hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi akan diumumkan 3 hari setelah hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi selesai. Artinya kemungkinan yang unggul akan diumumkan pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei 2017. Untuk tingkat partisipasi pemilih sendiri ini, KPU menyatakan bahwa di putaran kedua ini meningkat sebesar lebih dari 2% jika pada putaran pertama partisipasi pemilih yaitu sebesar 75,75%, sementara pada pemilihan di putaran kedua ini partisipasi pemilih meningkat menjadi sekitar 78% berdasarkan formulir C1 yang sudah diterima oleh KPU DKI Jakarta. Marvin. Wilson, lalu apa temuan KPU DKI ini terhadap 2 TPS yang akan digelar pemungutan suara ulang besok, Wilson? Ya Widya, temuan ini ada 2 temuan yang ditemukan oleh KPU dan juga Bawaslu DKI Jakarta, diantaranya adalah kecurangan-kecurangan, yaitu ada 1 pemilih yang memilih lebih dari 2 kali dan di masing-masing TPS ada 2 pemilih yang melakukan hal yang sama, yaitu di TPS Gambir, Kelurahan Gambir 01 dan juga di TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, KPU akhirnya melakukan pemungutan suara ulang yang akan diselenggarakan besok pada hari Sabtu. Ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang sudah menyerahkan surat ke KPU kemarin malam dan juga pagi ini. Nah, untuk pemungutan suara ulang ini KPU menyatakan tidak ada kendala dan juga sudah menjalankan sesuai dengan aturan karena pemungutan suara ulang dilakukan maksimal 4 hari setelah pencoblosan dilakukan dan kesiapan juga sudah lengkap mulai dari sarana dan juga kotak suara ini juga sudah ada di setiap TPS yang nanti rencananya akan dilakukan pemungutan suara. Dan untuk surat suara sendiri ini KPU menyatakan tidak ada masalah karena sudah menyiapkan 2.000 lembar surat suara. Dan berikut pernyataan dari Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU DKI Jakarta. Untuk surat suara
pemungutan suara ulang memang sudah disiapkan dari awal itu ada sebanyak 2.000 lembar. Jadi kalau ada 2 TPS rasa-rasanya cukup untuk menyelenggarakan PSU, kita tidak perlu lagi menambah jumlah surat suara. Marvin dan Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Ya, Wilson Purba melaporkan langsung dari KPU DKI Jakarta. Bukan penodaan agama. Dalam persidangan, mencari keadilan ibarat menapaki tangga. Anak-anak tangga merupakan fakta dan bukti yang diungkap. Makin baik pengungkapan fakta, makin kuat anak tangga mengarahkan pada keadilan. Persidangan yang mampu membawa pada puncak tangga keadilan ini pula yang kita harapkan pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Sejauh ini, kita pantas mengapresiasi karena persidangan tersebut berpijak pada anak-anak tangga yang kukuh. Hal itu seperti terlihat di sidang ke-19 yang berlangsung kemarin. Jaksa menuntut Basuki 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Itu artinya, bila vonis hakim kelak tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa, Basuki tidak perlu menjalani penahanan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu, tim jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Basuki dengan dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 156 KUHP. Pasal itu intinya berbunyi tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ketua tim JPU menjelaskan, dakwaan yang dipilih sebagai pijakan hukum ialah yang dipandang terbukti oleh jaksa. Jaksa menjabarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar. Salah satunya ialah buku Basuki yang mencantumkan bahwa pengguna Al-Maidah adalah golongan elit politik. Dari sini tersirat pula bahwa dakwaan alternatif pertama atau dakwaan primer yang sebelumnya diajukan pada sidang Desember lalu tidak dipandang terbukti oleh jaksa. Dakwaan alternatif pertama itu ialah pasal 156 KUHP yang pada intinya adalah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Itu artinya Basuki tidak terbukti menodai agama. Tuntutan itu menunjukkan keteguhan jaksa terhadap fakta hukum di persidangan. Kita pantas mengapresiasinya. Kita pun pantas mengacungkan jempol karena jaksa telah bekerja secara independen dan tidak gentar terhadap tekanan-tekanan pihak luar. Adanya pihak yang kecewa terhadap tuntutan jaksa sah belaka. Namun, kekecewaan yang disertai tudingan intervensi bahkan tuntutan kepada presiden jelas sikap yang keblinger. Sikap itu justru menegaskan kelompok yang sebenarnya mendukung hukum dan kelompok yang berusaha membengkokkan hukum. Sungguh memalukan ketika kelompok yang awalnya berkoar-koar mengawal persidangan, tetapi pada akhirnya justru melecehkan persidangan itu sendiri. Tekanan-tekanan seperti itu tentunya bakal terus ada. Tetapi persidangan jelas tidak boleh tergoyahkan. Keteguhan dan independensi yang telah ditunjukkan jaksa semestinya pula dimiliki para hakim. Bahkan, sebagai pihak yang paling berwenang memberikan putusan, hakim harus memiliki objektivitas yang lebih tinggi pada fakta-fakta hukum. Hanya dengan sikap itulah hakim dapat menjadi anak tangga terakhir yang kukuh. Hakim akan membawa terdakwa dan penuntut mencapai keadilan sejati yang ada di puncak tangga. Sebaliknya, jika hakim goyah, takluk pada tekanan pihak luar, sia-sialah tangga panjang persidangan yang sama-sama telah disaksikan bangsa ini. Keputusan yang lari dari fakta hukum sama artinya dengan anak tangga yang rapuh
bukan puncak tangga yang kita gapai, melainkan terpuruk ke kegagalan hukum. Kita percaya hakim sangat independen menyelenggarakan persidangan demi persidangan, sejak sidang pertama hingga vonis kelak.